Jika bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Teman-teman sekalian, terima kasih sudah berkumpul lagi bersama kita di sini. Kajian mingguan rutin bersama Ustadz Ulin Nuha. Setelah kemarin Ustadz Ulin menyampaikan kepada kita terkait dengan pengantar dari sumber-sumber hukum Islam yang dibagi menjadi 3 saat zaman Rasulullah, zaman sahabat, tabi'in, tabi'in, juga kemudian sampai di zaman taklid, Ustadz ya, begitu ya? Zaman kita saat ini, jadi zaman taklid atau zaman kita saat ini. Saat ini, hari ini Alhamdulillah sudah berkumpul lagi bersama kita Ustadz Ulin, akan memperdalam kajian yang lalu, khususnya terkait sumber hukum utama dalam agama Islam, yakni Al-Quran. Seperti apa nanti Ustadz Ulin akan membahas, nanti kita serahkan kepada beliau kajiannya. Tapi kiranya ada hal-hal penting yang kemudian bisa nanti diperdalam oleh Ustadz Ulin gitu ya. Misalkan pertanyaan-pertanyaan kunci seperti halnya yang kita tahu adalah dari 13 tahun Al-Quran turun, misalkan kayak gitu ya. Di Makkah itu isinya tentang apa saja sih? Dan di Madinah yang 10 tahun isinya tentang apa saja juga. Kemudian ikhtisar terkait dengan Al-Quran itu sebenarnya apa aja? Apakah benar kalau kemudian Al-Quran itu sudah meliputi semua hal yang dibutuhkan dari awal zaman sampai kemudian nanti akhir zaman? Apakah benar demikian? Atau mungkin yang agak-agak nakal, misalkan apakah benar UFO sudah disebutkan dalam Al-Quran? Misalkan lebih jauhnya lagi tentang cloning dan seterusnya dan seterusnya. Jika kemudian ada, bagaimana menyikapinya? Jika kemudian tidak ada, bagaimana juga menyikapinya? Terus kemudian bagaimana sih kemudian Allah menurunkan Al-Quran melalui pewahyuan terhadap Rasul, misalkan kayak gitu. Apakah semuanya melalui Jibril? Apakah Jibril hanya satu atau Jibril ada banyak? Misalkan kayak gitu. Itu mungkin jadi hal-hal yang menarik untuk kemudian kita kaji bersama Ustadz. Baiknya nanti kita dengarkan dulu apa yang akan disampaikan oleh Ustadz Ulin. Kajian kali ini juga nanti akan ada di-share tentang mind mapping-nya gitu Ustadz ya. Insya Allah. Ya, nanti dari sana akan dimulai, nanti teman-teman ikuti dulu. Setelah selesai baru bertanya, atau boleh langsung memotong Ustadz, baiknya seperti apa? Gimana? Terserah sih baiknya. Kalau mau yang dapat utuh dulu ya selesai dulu, nanti baru. Selesai dulu aja Ustadz ya, biar diikutin logikanya dulu sampai selesai, nanti disampaikan. Kecuali hanya sekedar konfirmasi kalau tidak ada yang jelas gitu ya. Oke, teman-teman jadi disepakati pertanyaan-pertanyaan nanti akan kita belakangan, kecuali hal-hal yang memang kurang jelas, meminta konfirmasi sedikit, itu boleh memotong. Jadi silakan Ustadz, dipersilahkan untuk menyampaikan materinya. Silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fiddin wa 'allimna ta'wil manfaat. Mungkin sebelumnya mohon maaf Mas, tadi untuk share screen bisa dihidupkan untuk partisipan. Ini masih belum bisa saya. Oke. Pada minggu yang lalu kita sudah membahas tentang sejarah hukum Islam ya, atau sejarah penetapan atau perkembangan syariat dari masa ke masa ya. Maka kelanjutan dari hal itu ya, kita akan membahas tentang sumber-sumber hukum Islam, karena di antara inti dari kajian tentang sejarah
legislasi hukum Islam atau secara syariat adalah mengenal sumber-sumber, ya, mengenal sumber-sumber dari hukum Islam. Ada banyak sumber, ya, ada banyak sumber dalam hukum Islam selain Al-Quran. Itu masih ada lagi yang lain, ya. Misalnya hadis, ya, kemudian nanti ijma, qiyas, ya. Nah, 4 ini yang disepakati oleh para ulama madhab, ya, terutama madhab 4 itu menyepakati 4 tadi, ya, Al-Quran, hadis, ijma, qiyas. Tetapi di luar madhab 4 ini, ya, atau masing-masing dari 4 madhab ini, ya, itu mereka mengenal sumber-sumber hukum yang lain, gitu. Kalau dalam madhab Syafi'i memang 4 tadi, Al-Quran, hadis, ijma, qiyas, ya, meskipun nanti ada rincian-rinciannya ada, ya, di madhab Syafi'i. Tapi di madhab lain, ya, itu ada yang memakai, misalnya kalau madhab Maliki itu amalu ahlil Madinah misalnya. Kemudian ada istihsan misalnya, itu di madhab Hanafi juga. Ada istishab istilahnya. Ada syadud dari'ah misalnya, kalau dalam Maliki juga, dalam Hambari juga. Dan lain-lain, ya. Ada banyak sekali, ya. Kenapa yang 4 tadi itu disepakati, kemudian yang selain itu tidak disepakati, gitu ya. Artinya yang memakai 4 ini seluruh madhab, ya, 4 tadi. Tetapi yang di luar itu hanya sebagian madhab, 1 atau 2 madhab, gitu ya. Karena yang 4 ini memang yang paling kuat, dianggap paling kuat. Ya, Al-Quran dari Allah, ya, pasti Allah itu asyari, orang yang menyariatkan, memberikan syariat. Nabi itu utusannya, kan gitu. Kemudian ijma itu kesepakatan sahabat misalnya. Ya, kenapa ijma itu dianggap sebagai dalil yang kuat, ya, sumber yang kuat? Karena memang ada hadisnya bahwa jika umat Rasul itu berkumpul, maka mereka tidak akan dalam kesesatan, gitu. Artinya kesepakatan mereka, ya, itu adalah kesepakatan kebenaran, gitu. Karena mayoritas menyepakati, itu ijma, ya, kesepakatan para ulama. Kemudian kias, ya, kias itu analogi, ya, ini juga masih kuat. Kenapa masih kuat? Karena ijma ini masih punya cantolan ke 2 hukum awal, Al-Quran dan hadis. Itu hanya saja dianalogikan dengan perkembangan permasalahan, ya, yang ada di sekitar kita. Ya, makanya yang 4 ini menjadi kuat. Ya, adapun sisanya itu bukannya nggak kuat, ya, tetapi memang ya, sebagian ulama, sebagian madhab, ya, itu ada yang memakai, sebagian ada yang enggak, gitu. Nanti adapun kuat tidaknya itu kan relatif, ya, tergantung madhabnya masing-masing. Oke. Pada hari ini, ya, kita akan membahas tentang Al-Quran, ya, sebagai sumber yang paling kuat, yang paling utama, yang disepakati oleh seluruh madhab, ya, itu Al-Quran. Oke. Adalah Al-Quran, ya. Al-Quran ini adalah salah satu kitab, ya, yang diturunkan Allah kepada para nabinya, kepada nabinya, ya, atau yang disebut dengan kitab samawi. Kitab Allah dan juga suhuf itu semuanya, kalau suhuf itu ada 100, ya. Adapun kitab, ya, kitab yang diturunkan oleh Allah kepada para utusannya, ya, itu ada 4, ya, yang wajib kita ketahui dan memang kita percayai dalam akidah Ahlussunnah itu. Ada Al-Quran kepada Nabi Muhammad, ada Taurat kepada Nabi Musa, ada Injil kepada Nabi Isa, ada Zabur kepada Daud, ya. Nah, kalau yang 3 itu sudah ditahrif, kalau Al-Quran itu terjaga, ya, dan Al-Quran ini sebagai yang terakhir, gitu. Karena yang terakhir, maka yang berlaku, ya, sampai hari kiamat itu Al-Quran. Makanya ada istilah solih likulli zaman wa makan, ya, cocok, kompatibel dengan zaman, waktu, dan tempat, ya, gitu. Bahkan nanti saat Nabi Isa itu turun misalnya, ya, itu wajib mengikuti Al-Quran, gitu. Karena memang ini berlaku sampai hari kiamat. Adapun yang lain, ya, itu berlaku, ya, sampai
muncul nabi berikutnya. Oke, ya itu sekedar pengantar. Bukannya Injil itu kemudian nggak bisa kita percayai. Injil ataupun Taurat ataupun Zabur itu ada, memang pernah ada. Dan itu dari Allah. Ya, hanya saja kemudian itu sudah ditakrif, diubah oleh orang-orang setelahnya atau penganut umatnya, gitu ya, orang-orang Nasrani. Gitu. Beda dengan Al-Quran yang dijamin kesokifannya oleh Allah. Ya. Oke, Al-Quran itu apa? Al-Quran adalah kitab Allah, ya, yang kalau didefinisikan, ya, itu definisi yang umum, yang populer adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi, ya, Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, ya, yang tertulis dalam mushaf melalui riwayat mutawatir, ya, yang membacanya itu bisa dianggap ibadah, ya, yang menjadi mujizat dengan satu surat saja itu sudah dianggap sebagai mujizat. Ya. Oke, dari definisi ini akan saya jelaskan satu persatu, nanti perdebatan para ulama itu sejauh apa. Ya, pertama adalah sebagai kalam Allah. Ya. Perdebatan tentang kalam Allah, istilah kalam Allah, Allah yang berkalam, ya, atau Allah yang bersifat mutakallim, ya, memiliki sifat kalam mutakallim, itu perdebatan yang panjang, ya, yang sampai menjadikan ulama, ya, itu kemudian mengalami istilahnya miknah, diuji, ya, diuji. Imam Ahmad bin Hambal, ya, itu pada masa Khalifah Al-Ma'mun itu pernah dipenjara gara-gara beliau tidak mau mengakui bahwa kalam Allah itu makhluk. Ya, kalam Allah itu makhluk. Kenapa? Karena pemerintahan waktu itu Al-Ma'mun itu mengikuti akidah Mu'tazilah, itu yang mengatakan kalam Allah itu makhluk. Nah, ini perdebatan tentang kalam Allah itu pada ranah tersebut, ya, pada ranah akidah, ya, ini. Gitu. Oke, kalam Allah ini dipahami oleh Mu'tazilah, ya. Itu pertama, Mu'tazilah itu memiliki basis logika awal, ya, premis. Kalam Allah, kalam, ya, yang istilah kalam adalah sesuatu yang berhuruf dan bersuara. Nah, itu kalam. Kalam itu kalau kita ya ucapan itu kalam, ya. Ana atakalam itu kan saya mengatakan, saya berucap, gitu. Dalam pandangan Mu'tazilah, kalam itu harus berupa huruf, ya, dan bersuara. Itu basis logika mereka, karena Mu'tazilah memang kuat di logika, ya. Gitu. Kalau kalam, ya, kalau antara berhuruf atau bersuara, ya. Gitu. Terus kemudian, ya, jika demikian maka Quran, ya, yang merupakan kalam Allah yang bentuknya dalam bentuk buku, ya, gitu, yang berhuruf, ya, itu adalah bagian dari perbuatan Allah, gitu. Kenapa bagian dari perbuatan Allah? Karena itu makhluk, gitu, ya. Quran itu dianggap sebagai makhluk. Perbuatan Allah itu kan adalah makhluk, ciptaan Allah, gitu. Nah, berarti kalam Allah itu bukan sebagai sifat. Allah tidak bersifat sebagai kalam atau mutakallim, gitu. Makanya Mu'tazilah itu memang di antara ciri khasnya adalah menghilangkan atau menafikan sifat-sifat terhadap Allah. Gitu. Kalam Allah itu dianggap sebagai perbuatan atau makhluk, ya, yang diciptakan oleh Allah. Gitu. Jika demikian maka dalam pandangan Mu'tazilah Allah itu berkalam, Allah itu berkalam dan mewujudkan kalamnya itu pada sesuatu yang lain. Allah itu berkalam, iya, ya, tetapi itu sebagai sebuah perbuatan, sebagai sebuah penciptaan. Penciptaannya itu diletakkan pada sesuatu yang lain. Apa? Yang berbentuk mushaf itu, ya, yang bertuliskan, yang terucap, nah, itu kalam Allah. Gitu. Dan itu bukan sifat Allah. Kenapa bukan sifat Allah? Karena kalau seandainya itu sifat Allah, maka nanti akan menjadikan apa? Allah itu hadis, gitu. Allah itu hadis jadinya. Kenapa? Karena kalau sifat Allah, ya, Allah adalah hadis, dan memang Mu'tazilah itu menafikan sifat-sifat Allah karena keberadaan sifat-sifat Allah itu menjadikan
selain Allah itu dianggap sebagai hadis, juga adanya ta'addud bilangnya, ya, entitas-entitas yang banyak. Sedangkan Allah itu esa. Makanya Mu'tazilah itu menafikan. Nah, itu pendapat pertama. Kemudian ada lagi pendapat Mujassimah. Mujassimah itu tajsim itu menjisimkan, menganggap seperti yang kita bayangkan gitu ya, Mujassimah. Gitu. Kalau dalam kasus misalnya yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah, ya itu ya dalam pandangan Mujassimah ya seperti tangan yang kita bayangkan. Itu Mujassimah. Nah, Mujassimah ini tidak berbeda jauh dari Mu'tazilah sebenarnya. Hanya saja nanti lebih mungkin bisa jadi lebih ini lagi, lebih agak parah lagi, lebih dalam lagi gitu. Mereka juga menganggap, berpendapat bahwa kalam Allah itu ya sesuatu yang berhuruf dan bersuara. Itu kalam Allah. Gitu. Yang namanya kalam ya. Kalam itu wajib berhuruf dan bersuara. Ya, kalau Allah memiliki kalam, maka kalamnya juga berhuruf dan suara. Nah, pada titik ini sama dengan Mu'tazilah tadi. Gitu. Bedanya apa? Mu'tazilah sama Mujassimah. Bedanya itu penempatannya. Kalam Allah dalam pandangan Mujassimah itu dianggap sebagai sifat sekaligus perbuatan. Ya, sifat sekaligus perbuatan. Karena dalam logika mereka, Allah itu berkalam. Ya, Allah itu ibaratnya berucap gitu ya, bersuara dan berhuruf. Tidak mungkin suara dan hurufnya ini dilepaskan dari Allah. Gitu. Otomatis yang nempel kepada Allah gitu ya. Kalau nempel berarti ya sifat. Gitu. Ketika itu kemudian diwujudkan ke Quran, yaitu yang sisi perbuatannya. Gitu. Nah, artinya Mujassimah itu memahami kalam Allah itu sebagai sifat sekaligus perbuatan Allah. Dan itu dianggap sebagai baru ya. Ya, otomatis ya menganggap sifat Allah itu hadis baru, bukan qadim, bukan lampau. Ya. Nah, ini prinsip inilah yang nanti yang berbeda dengan Ahlus Sunnah. Ya. Ahlus Sunnah ini berbeda dari Mu'tazilah sekaligus Mujassimah. Gitu. Nah, dalam pandangan Ahlus Sunnah, ya, mereka memiliki dua pembagian ya dalam hal kalam. Ya. Ada istilahnya kalam nafsi, ada istilahnya kalam lafzi. Ya, nafsi itu kalau diartikan ya kalam hati, lafzi itu yang berlafal. Ya. Kalam nafsi itu logikanya gampangnya begini. Ya, kalau dalam pandangan Mu'tazilah dan Mujassimah, yang namanya takallum, kalam, ya, itu ya ketika diucapkan, ketika ketika berhuruf tertulis misalnya. Gitu. Itu dalam pandangan Mu'tazilah Mujassimah. Tetapi dalam Ahlus Sunnah ada kok kalam itu yang tidak terucapkan, tidak terhurufkan. Apa itu? Ya ketika ada dalam hati, suara hati ya. Masih di dalam hati itu juga kalam, ya, kata Ahlus Sunnah. Gitu. Ada ayat yang apa itu? Wa yaquluna fi anfusihim, berkata dalam dirinya, dalam diri mereka. Itu juga kalam, itu dianggap sebagai qaul, ya, ucapan, ya, tetapi masih di dalam hati. Gitu. Nah, karena di dalam hati ya, maka tidak tersampaikan. Misalnya anak kecil itu kan belum bisa ngomong, tapi masih punya keinginan, ya, punya keinginan, gitu. Nah, keinginannya itu ada dalam hati. Nah, untuk menunjukkan keinginan itu, maka anak kecil itu menggunakan isyarat, karena belum bisa ngomong, gitu. Nah, yang ada di dalam hati itulah kalam nafsi, itu juga kalam, gitu. Tapi dalam pandangan Mu'tazilah, Mujassimah itu nggak ada seperti itu. Gitu. Nah, nanti begini. Untuk mematahkan Ahlus Sunnah ini yang diikuti oleh mayoritas orang Indonesia, mematahkan pendapat Mu'tazilah dan Mujassimah pertama tadi, ya, bahwa suara hati itu ada. Ya. Orang berkata dalam hati itu ada. Anak kecil tadi yang memiliki maksud di dalam hati itu ada. Gitu. Di sisi lain, ya, kalau pendapatnya adalah seperti Mu'tazilah dan Mujassimah, ya, maka apakah radio, apakah televisi, ya, itu adalah kalam, ya, karena ada suaranya, ada hurufnya, ya, gitu. Dalam pandangan Ahlus Sunnah tidak. Gitu. Sesuatu yang berhuruf dan bersuara itu belum tentu kalam, ya, ketika tidak ada subjeknya, ya, gitu. Dalam hal radio sama
televisi itu bukan. Ya, maka titik tolaknya adalah ada dalam hati terlebih dahulu. Ya, ada dalam hati terlebih dahulu, kemudian diungkapkan. Nah, itulah kalam. Bahkan masih dalam hati, belum terungkapkan, itu juga disebut kalam. Gitu, dalam pandangan Ahlussunnah. Gitu. Nah, ketika diungkapkan itulah kemudian menjadi kalam lafzi, terungkapkan. Nah, dari sinilah kemudian Ahlussunnah ini merinci. Ya. Kalam nafsi itu yang merupakan sifat Allah. Gitu ya. Sifat Allah. Sifat Allah otomatis qadim, ya, lampau, nempel kepada Allah gitu ya. Yang namanya sifat itu kan nempel pada zatnya. Allah sebagai zat, sifatnya adalah berkalam. Gitu, pada otomatis nempel kepada Allah. Gitu. Karena Allah itu qadim, otomatis ya sifatnya juga qadim. Gitu. Allah berkalam. Kalamnya tentu beda dengan kalam kita. Gitu. Kalam kita itu bersuara dan berhuruf. Allah tidak mungkin sama dengan kita. Gitu. Sebagaimana kita itu berilmu, Allah berilmu, tetapi ilmu Allah beda dengan kita. Seperti kita punya kudroh, Allah punya kudroh. Kudroh kita beda dengan kudroh Allah. Gitu. Karena Allah itu mukhalifun li ghairihi ya. Mukhalifun li ghairihi, berbeda dari yang lain. Ya. Mukhalafatun lil ghairi itu ya. Mukhalafatun li ghairihi. Itu Allah, ya, berbeda dari yang lain. Kalau sifat atau kalau kalam Allah itu sama dengan kalam kita, ya, yang bersuara dan berhuruf, otomatis nanti akan mencederai. Kenapa? Karena akan menjadikan sifat Allah berupa kalam tadi itu sebagai sesuatu yang hadis yang baru. Gitu. Nah, kemudian kalam Allah itu tadi, ya, Quran itu yang ada di sisi Allah, yang tidak berhuruf dan bersuara, ini kemudian difi'ilkan, diperbuatkan, ya. Itu menjadi perbuatan Allah, yang kemudian perbuatan Allah itu menjadi berhuruf dan bersuara, yang ada dalam bentuk Al-Quran yang kita baca, mushaf itu ya. Gitu. Jadi kalau ditanya, mushaf itu makhluk gak? Ya makhluk itu. Qadim atau hadis? Ya hadis, ya, baru. Ya, tetapi kalau kalam Allah yang hakiki itu yang ada di sisi Allah, yang qadim, ya, yang tidak bersuara dan tidak berhuruf. Gitu. Dalam pandangan Imam Ghazali itu menggambarkan sebagai dalil dan madlul istilahnya. Dalil itu petunjuknya, madlul itu yang ditunjukkan. Quran itu adalah dalil. Yang menunjukkan apa? Menunjukkan adanya madlul, sesuatu yang ditunjukkan. Ya, yang ditunjukkan apa? Yang ada di sisi Allah. Gitu. Karena kita ini manusia yang tidak bisa masuk dalam zat Allah gitu ya, maka kemudian ditampilkan dalam bentuk Quran gitu ya, dalam bentuk Quran itu gitu. Nah, itu cara memahami ya, cara pandang. Kalau dulu guru saya tuh menggambarkannya begini, kalau kita menuliskan sesuatu di kertas gitu ya, menuliskan kata api misalnya ya, itu kalau kita baca apa? Ya api, ya itu tertulis dan itu terucap. Tetapi apakah itu hakikat api? Bukan ya. Adanya tulisan api itu menunjukkan ada hakikat sesuatu yang ditunjuk sebagai sebuah api. Ya kalau yang membakar itu ya. Demikian halnya ini. Adanya kalam lafzi, adanya yang tertulis dalam mushaf itu menunjukkan adanya yang ditunjuk oleh mushaf tersebut. Apa? Kalam Allah yang ada di sisi Allah. Ya, itu perdebatan dalam ranah akidah ya. Itu seperti itu. Nah, dari sini nanti kemudian perkembangan ya, apakah Al-Quran itu produk budaya misalnya, itu ya berangkat dari situ sebenarnya, itu dari pemahaman tadi. Oke, itu terkait kalam ya. Jadi posisi Ahlussunnah di sini ini pada sisi perbuatan Allah itu sama dengan Mu'tazilah ya, tetapi beda karena Ahlussunnah menambahi sifat Allah ya, kalam nafsi tadi. Tetapi berbeda jauh dengan Mujasimah. Kalau Mujasimah ini memang menganggap adanya sifat Allah ya, yang kalam ya, tetapi sifatnya itu dianggap sebagai sesuatu yang baru, yang hadis, maka berbeda. Oke, kemudian Quran ini kalam Allah ya, itu diturunkan kepada Nabi, definisinya ya, kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi. Nah, ini melalui beberapa tahapan. Pertama adalah dari Allah ke Lauhil Mahfuz, ini yang wallahu a'lam, kita tidak tahu kapan waktunya.
bentuknya seperti apa, polanya, ya wallahu alam, itu Allah ya. Nah, dari Lauhil Mahfuz ini kemudian diturunkan ke Baitul Izzah. Ini yang membawa adalah malaikat Jibril. Ada yang bilang seperti itu. Ada lagi yang bilang itu malaikat Safaroh istilahnya. Baitul Izzah itu ada di langit, langit kedua. Ya. Nah, dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah ini secara utuh, satu Quran utuh ya. Ini yang kalau dalam Al-Quran itu disebut sebagai fi lailatin wahidah ya. Fi inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin ya. Dalam satu malam. Kenapa? Karena satu langsung. Dan dalam hadis juga ada. Itu ada hadisnya yang menjelaskan hal ini ya. Dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Nah, dari Baitul Izzah yang ada di langit ya, langit dunia, itu kemudian turun kepada Nabi ya, melalui malaikat Jibril. Dan ini secara berangsur-angsur, tidak langsung satu utuh. Satu utuh. Berangsur-angsur dalam kurun waktu berapa itu? Selama 23 tahunan ya. Nah, itu turunkan kepada Nabi. Nah, kepada Nabi ini melalui malaikat Jibril, hanya Jibril. Nah, tadi pertanyaannya apakah Jibril ini satu makhluk atau banyak makhluk? Nah, ini nanti ada perdebatan di sana ya. Gitu. Tapi kalau melihat melihat banyak hadis itu Jibril itu ya satu, ya lebih cenderung banyak yang mengatakan Jibril sebagai satu makhluk itu, malaikat gitu. Tapi ada juga yang mengatakan kelompok gitu ya, kelompok Jibril, kelompok pembawa wahyu. Sebagaimana apakah malaikat Munkar Nakir atau malaikat Raqib Atid itu hanya satu? Ya, ada yang mengatakan ya, banyak, tidak satu. Raqib Atid itu sebagai sebutan, sebagai apa istilahnya? Jabatan itu istilahnya gitu ya. Malaikat Raqib. Nah, kemudian dari Nabi ini ke para sahabat. Ya, ini urutannya ya. Nanti para sahabat turun temurun sampai kita. Nah, dari Nabi ke sahabat inilah ya ini melalui dua cara ya, melalui cara. Pertama adalah cara imla itu melalui cara penghafalan ya, penghafalan. Dan kedua melalui cara penulisan. Gitu. Melalui cara penulisan, maka sangat kuat ya. Quran itu turun kepada para sahabat. Bukan berarti Nabi yang nulis, enggak, para sahabat ya. Para sahabat didikte oleh Nabi, kemudian ditulis oleh mereka. Gitu. Tapi juga dihafalkan. Gitu. Nah, itu proses turunnya kepada Nabi. Melalui malaikat Jibril. Ya, melalui malaikat Jibril. Nah, ini prosesnya seperti apa? Ya. Yaitu Allah menampakkan Al-Quran ya, melalui perkataan yang memiliki makna di Lauhil Mahfuz. Jadi yang diturunkan oleh Allah itu bukan maknanya, kemudian Nabil yang membuat perkataannya, enggak. Jibril yang buat perkataannya, bukan. Ya, tetapi Allah menampakkan Al-Quran dalam bentuk perkataan, ya, dalam bentuk yang kita baca itu, ya, sekaligus maknanya, yang memiliki makna. Gitu. Kemudian Allah memerintahkan Jibril ya untuk menurunkannya ke Baitul Izzah lalu ke Nabi ya, turunkan kepada Nabi kita Muhammad. Nah, itu prosesnya seperti itu. Gitu. Ya, kepada Nabi. Itu melalui malaikat Jibril. Nah, ini yang tertulis melalui malaikat Jibril tadi yang tertulis dalam mushaf melalui riwayat mutawatir. Ya, ini kemudian tertulis dalam mushaf yang kita baca itu melalui periwayatan yang mutawatir. Periwayatan mutawatir itu bagaimana? Periwayatan yang diriwayatkan oleh 10 rawi minimal ya. Jadi dari Nabi, ya anggaplah dari Nabi kemudian ke sahabat, itu minimal ada 10 rawi, 10 sahabat yang mengetahui. Setiap ada ayat turun, Nabi itu menyampaikan. Minimal ada 10 sahabat. Gitu. Dan ini tidak hanya didengar tapi juga ditulis tadi saya katakan. Gitu. Nah, ini sekaligus nanti membedakan ya, sisi ini membedakan dari hadis qudsi ya. Dan juga qiraat yang syadz. Hadis qudsi itu kan apa definisinya? Hadis yang berasal dari Allah, hanya maknanya saja, ya, tetapi lafalnya dari Nabi, itu hadis qudsi. Gitu. Otomatis ini berbeda dengan Quran. Sekaligus berbeda dari sisi kemutawatiran, karena hadis qudsi itu tidak mengharuskan adanya kemutawatiran.
misalnya hanya dibawa atau diriwayatkan oleh satu sahabat saja, itu sudah sahih ya kalau hadis qudsi. Tetapi kalau Quran enggak. Quran harus minimal 10 rawi. Sekaligus berbeda dari qiraat yang syadz. Ada qiraat-qiraat Quran ya yang diriwayatkan oleh beberapa sahabat itu yang syadz. Ya, syadz itu berbeda dari yang lain. Ya, misalnya ada riwayat apa yang Quran itu la'allakum ayyaman ma'dudat ya. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum marid. Ayyaman ma'dudat bukan ya. Atau misalnya ini yang dalam surat Al-Kahfi itu kulla safinatin ghusbah itu ya. Kulla safinatin ghusbah. Itu ada qiraat lain yang meriwayatkan kulla safinatin sayyi'atin ghusbah. Ada kata-kata sayyi'atin. Ini syadz ya. Kenapa? Karena menyelisihi riwayat-riwayat yang lain. Nah, bukan berarti ini kemudian ada sahabat yang meriwayatkan bohong gitu ya. Bukan Quran tapi diriwayatkan oleh mereka. Bukan seperti itu. Ya. Umumnya qiraat syadz itu ditujukan untuk memahamkan, memberi penjelasan, menafsirkan, gitu ya, menafsirkan. Seperti tadi, kulla safinatin sayyi'atin ghusbah. Jadi yang diambil, yang bicara oleh pemimpin itu adalah setiap perahu yang jelek, gitu ya, setiap perahu yang jelek. Gitu. Nah, itu sebagai penafsiran ya. Hanya saja karena tidak ada penjelasan bahwa sayyi'atin itu sebagai tafsir ya, itu kemudian orang yang menerima riwayat itu menganggap bagian dari qiraat. Nah, itu. Gitu. Nah, kemutawatiran ini dari Nabi sampai sekarang, sampai zaman kita, sampai seterusnya nanti ya. Sampai hari kiamat itu akan terus mutawatir karena tadi ya Quran itu dijaga oleh Allah, ada jaminan oleh Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Qur'an dan kami yang akan menjaganya. Allah di situ menggunakan kata-kata inna yang kalau diartikan adalah kita. Artinya Allah itu melibatkan manusia melalui apa? Melalui penghafalan ya. Nah, ini pernah pada zaman Nabi dulu kan belum terbukukan ya secara utuh. Kemudian pada masa Khalifah Abu Bakar ya, ketika ada perang Yamamah itu terjadi banyak wafatnya para penghafal Al-Qur'an. Kemudian Umar itu mengusulkan agar Khalifah Abu Bakar itu mengumpulkan, membukukan Al-Qur'an. Gitu, membukukan Al-Qur'an. Tetapi karena Abu Bakar itu tidak lama, kemudian belum jadi. Ya. Kemudian pindah ke Umar. Umar juga tidak sempat karena lebih banyak ke ekspansi. Ya. Baru di masa Khalifah Utsman bin Affan itu pembukuan Al-Quran itu dapat diselesaikan. Nah, itu dalam riwayat hadis itu ada satu ayat yang ternyata dicari itu tidak tulisannya dicari itu tidak sampai 10 gitu. 10 catatan. Hanya ada satu saja. Gitu, yang ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Itu ternyata ada satu catatan saja. Apakah ini menunjukkan tidak mutawatir? Enggak, ya. Karena kemutawatirannya itu tidak dibatasi hanya catatan tetapi juga hafalan. Yang hafal ayat tersebut ya bahwa itu ayat dari Nabi itu banyak, lebih dari 10. Nah, karenanya meskipun ada satu catatan saja, itu dianggap sebagai Quran ya, bagian dari Quran karena memang diterima oleh 10 lebih dari sahabat. Gitu. Maka itu juga bagian dari Quran. Jadi bukan tidak mengharuskan adanya catatan banyak gitu, tapi hafalan. Nah, artinya dihafal oleh mereka. Kalau sahabat itu hafal, ada 10 orang sahabat misalnya, hafal satu ayat ya. Kalau ada satu saja yang mau menyeleweng misalnya, itu kan otomatis nanti yang lain yang tahu itu akan menganggapnya salah gitu. Nah, mushaf yang ada di hadapan kita ya 30 juz itu sudah melalui tahapan-tahapan tersebut ya, penyeleksian yang ketat ya, yang dipimpin oleh Zaid bin Sabit ya, Zaid bin Sabit.
Jadi penyeleksian yang ketat dari catatan-catatan yang ada di pelepah kurma, yang ada di kulit unta, ya, dan lain-lain, ya, itu diseleksi yang ketat dengan menyodorkan ke banyak sahabat. Apakah ini benar Nabi pernah menyampaikan? Apakah ini benar itu ya ke banyak orang ya sampai tadi mutawatir ya, derajat mutawatir gitu. Nah itu melalui penulisan dan pengucapan ya, tidak hanya penulisan saja atau tidak hanya pengucapan saja, tapi dua. Oke, nah itu mutawatir. Kemudian di antara manfaat Al-Quran adalah yang membacanya dianggap ibadah. Jadi Al-Quran itu kalau kita baca itu bernilai ibadah, membaca saja. Makanya ada hadis man qara'a harfan ya min kitabillahi falahu hasanatun ya, falahu hasanatun ya. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Qur'an ya, maka baginya kebaikan, satu kebaikan. Satu kebaikan itu sebanding dengan 10 ya. 10 kali lipat gandakan. Nah, itu di antara keutamaan Al-Qur'an. Maka membaca saja kita tidak paham itu sudah bernilai ibadah. Gitu. Dan sekaligus itu menjadi mukjizat di antara mukjizat ya. Meskipun nanti mukjizat utamanya bukan di situ. Kalau orang membaca Al-Quran itu kan ada nilai lebih karena dia merasa tenang, padahal bisa jadi dia tidak paham. Bahasanya enak, padahal bisa jadi dia bukan ahli bahasa misalnya, gitu, dan lain-lain. Nah ini berbeda dari bacaan-bacaan lain yang tidak bernilai ibadah, ya, kecuali nanti kalau disandarkan kepada yang lain. Misalnya membaca hadis, itu hukum awalnya tidak bernilai ibadah, tetapi kalau didasarkan pada cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi, ya, misalnya, karena niat mempelajari hadis Nabi, maka itu nilai ibadahnya di situ. Tapi hukum dasarnya belum. Gitu. Ataupun bacaan-bacaan lain. Nah, kemudian yang bermukjizat dengan satu suratnya, ya, ini diantara karena memang Al-Quran ini mukjizatnya Nabi Muhammad, ya. Kalau Nabi lain itu mukjizatnya berbentuk barang ya. Kalau Nabi ya, Muhammad itu berbentuk kitab ya, Al-Quran. Kenapa demikian? Karena logika mukjizat itu menyesuaikan kaumnya. Pada masa kaum Nabi siapa? Nabi Musa ya, atau Nabi Ibrahim misalnya ya. Mukjizatnya kan ya seperti itu ya, kita tahu sendiri. Tidak mempan dibakar api misalnya. Kalau Nabi Musa misalnya itu tongkat misalnya. Karena pada waktu itu memang sihir menggejala. Pada Nabi Muhammad ya, ini yang lagi booming ibaratnya adalah sastra. Ya, kita tahu bahwa ketika Nabi Muhammad itu lahir, sastra di Arab itu sedang jaya-jayanya. Ya. Sampai ada istilahnya orang-orang yang bisa membuat syair ya, itu al-mu'allaq ya, yang akan digantungkan di Ka'bah itu kan syair-syair terbaik. Ini menunjukkan bahwa sastra pada masa itu adalah yang terbaik gitu ya, sesuatu yang mahal. Makanya Quran itu mukjizat ya, karena menyesuaikan pada waktu itu gitu. Maka mukjizat kebahasaan atau mukjizat sastra. Nah itu mukjizat utama daripada Al-Quran gitu. Adapun kemudian ada yang melihat sisi mukjizat yang lain, yaitu ya, itu kelebihan Al-Quran. Karena ada yang melihat kemujizatannya dari segi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan misalnya. Kemudian muncullah tafsir ilmi misalnya. Ya itu silakan, tetapi itu bukan mukjizat utama. Mukjizat utama itu yang dinamakan mukjizat itu kan melemahkan ya, istilah mukjizat itu. Melemahkan itu ketika ada tantangan atau menantang ya, ketika turunnya Al-Quran waktu itu. Begitu. Dalam Al-Quran sendiri itu beberapa kali Allah itu menantang orang-orang kafir ya untuk membuat yang semisal dengan Al-Quran. Gitu. Dan mereka kenyataannya nggak bisa. Dalam satu ayat misalnya, kalau Al-Baqarah itu ada, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih ya. Kalau kalian semua itu ragu dengan yang kami turunkan ya, fa'tu bi suratin min mislih, maka buatlah satu surat gitu yang sama dengan surat Al-Quran ya. Misalnya apa yang terpendek adalah inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Enggak ada yang mampu gitu.
Pernah ada Musailama Al-Kadzdzab itu bikin surat, tetapi ya lucu karena memang udah dinas, tidak akan ada yang mampu bisa ya menandingi Al-Qur'an ya, maka tidak ada. Ya Musailama itu membuat banyak surat, misalnya Al-Fil ya, wa ma adraka mal fil, hayawanun lahu khurtumun tawil misalnya. Gitu. Nah, itu ya ditolak oleh para masyarakat Arab waktu itu. Lucu gitu, menandingi Al-Qur'an tapi tidak sebanding. Gitu. Karena kemudian Al-Quran ini menunjukkan atau bukti bahwa Al-Quran itu dari Allah, gitu, bukan buatan Nabi Muhammad ataupun malaikat Jibril. Karena logikanya ya seandainya itu buatan Nabi Muhammad, ya, itu akan dapat dikalahkan oleh orang-orang pada waktu itu, sastrawan-sastrawan pada waktu itu. Nyatanya tidak ada yang mampu. Nah, karena tidak mampu ya itulah ya kan dari Allah, pantas gitu ya kalau nggak mampu dilawan. Gitu. Dan Al-Quran itu bukan syair meskipun ada yang seperti syair gitu. Nah, sekaligus itu bukti kenabian ya, bukti kenabian Nabi Muhammad ya, adanya Al-Qur'an ini. Dan sisinya tadi kebahasaan. Nah, sisi mujiat inilah ya kenapa nanti sisi lain hikmahnya. Kenapa kok berbentuk Al-Qur'an? Ya, ternyata di antara rencananya karena Nabi Muhammad itu nabi terakhir. Ya. Kalau seandainya ya bentuk mujizatnya itu seperti Nabi Musa misalnya, tongkat ya, itu akan hilang ketika wafat ya. Nabi Musa wafat ya sudah selesai. Tetapi kalau Al-Quran ini akan abadi sepanjang masa ya, akan abadi sepanjang masa, dan itu diantara hikmahnya. Itu kenapa mujizat Nabi Muhammad itu berbentuk Al-Quran. Bukan berarti Nabi Muhammad itu tidak punya mujizat lain, ada banyak ya, tetapi yang paling agung itu adalah Al-Quran ya. Oke, ini terkait sisi akidah atau definisi ya Al-Quran.